Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isnaini Nurhayati dengan NIM H2010773. Saya dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu semester 5, dengan mata kuliah model pembelajaran IPA Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Wiworo Retnadi RH MPD. Video yang saya buat ini yaitu pelatihan micro teaching pada pembelajaran di sekolah dasar. Materi yang saya ambil yaitu IPA tentang pembelajaran tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Nah, panduan yang saya gunakan yaitu pembuatan RPP saya saat ujian tengah semester. Di RPP saya menggunakan model shared dan problem based learning. Nah, di deskripsi juga di bawah video ini sudah saya cantumkan tentang materi, baik dari materi penggabungan yaitu materi IPA dan materi Bahasa Indonesia. Sudah saya cantumkan di deskripsi. Lalu juga di deskripsi saya cantumkan tentang project atau lembar kerja siswa. Bisa kalian lihat di deskripsi, ada link Google Drive, dapat kalian lihat dan kalian akses. Nah, langsung saja kita ke video praktek micro teachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat ya. Sehat. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian lihat kiri kanan samping kalian. Kira-kira siapa temannya yang hari ini tidak masuk? Coba dicek dulu. Hadir semua? Masuk? Oke, berarti ada 20 ya pagi hari ini masuk pembelajarannya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Iya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin dulu sama ketua kelasnya? Ya, silakan. Amin. Oke, kita tadi sudah berdoa, kita langsung saja ya mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua ini. Minggu lalu ada yang masih ingat nggak materi apa yang udah kita pelajari? Hayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana sih tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, kemarin ada berapa cara vegetatif alami itu berkembang biak? Ada 6. Iya, bisa sebutkan? Ada yang masih ingat? Yang pertama ada spora. Betul. Yang kedua tunas. Iya, betul. Yang ketiga ada akar tinggal. Lalu yang keempat, betul sekali Syifa, ada umbi lapis. Lalu yang kelima, umbi apa? Umbi batang. Dan yang terakhir ada geragi. Iya, betul sekali. Ternyata anak-anak Ibu semua masih ingat ya bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ibu akan membahas dan memberikan anak-anak materi. Tapi sebelumnya Ibu mau ngajak kalian untuk bisa menganalisis sebuah masalah. Nanti Ibu akan tunjukkan gambarnya, lalu kalian analisis masalahnya apa. Bisa? Paham? Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, tolong perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ya. Oke, gambar pertama. Terlihat? Ya, kira-kira ini adalah tumbuhan apa?
Betul sekali, ini adalah tumbuhan padi, yang dimana padi ini bisa menjadi beras. Iya, setelah menjadi beras, maka bisa diolah menjadi nasi. Betul sekali, nasi ini adalah setiap hari yang kita makan. Nah, kira-kira tadi pagi sebelum berangkat sekolah udah pada sarapan belum? Udah? Oke, bagus. Memang betul sekali. Sebelum kita berangkat sekolah, kita harus sarapan dulu biar energinya terisi. Nah, teman-teman, saat teman-teman melihat gambar ini yang Ibu tunjukkan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Padinya kering. Apa iya? Wah, bener. Ternyata di sini padinya kering, berwarna kuning sebelum dipanen. Kenapa ya kira-kira padi ini bisa kering? Ada yang bisa tahu? Betul sekali, ternyata padi ini terserang hama sehingga padi ini ternyata gagal, teman-teman semua. Tidak berhasil. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Gambar yang kedua. Terlihat semuanya? Oke, gambar kedua ini kira-kira apa nama tumbuhannya? Iya, sayur terong. Siapa yang suka makan sayur terong? Syifa suka? Suka. Andre nggak suka. Kenapa? Sayur ini sehat ya teman-teman. Jadi anak-anak ibu semua harus suka makan sayur. Bisa? Bisa Andre coba belajar makan sayur ya. Nah, kira-kira saat anak-anak ibu semua melihat gambar yang ibu tunjukkan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ibu, terongnya bolong-bolong. Wah iya, ternyata di sini terongnya bolong-bolong. Terongnya tidak bagus. Kenapa ya bisa terong ini bolong-bolong? Kenapa? Dimakan ulat. Iya benar, ternyata terong ini bolong-bolong karena dimakan ulat. Ulat ini termasuk hama tumbuhan. Makanya terongnya tidak bagus. Seperti itu. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Terlihat? Nah, kira-kira ini tumbuhan apa? Jagung. Benar sekali, ini adalah tumbuhan jagung. Siapa yang timnya jagung rebus atau jagung bakar? Jagung rebus. Ternyata banyak yang suka jagung rebus di sini ya. Oke, kira-kira saat teman-teman semua melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Jagungnya jelek. Iya, jagungnya tidak bagus, tidak sempurna. Karena apa? Terlihat ciri fisiknya apa? Ternyata tidak utuh jagungnya. Karena apa jagung ini tidak utuh semuanya? Terserang hama. Ternyata gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga ini semua tumbuhannya terserang hama. Iya, kita lanjut ke gambar keempat. Terlihat? Ibu, kenapa gambar 4 berbeda ya sama gambar yang 1, kedua, dan ketiga? Ayo, kenapa? Kenapa? Coba kalian analisis. Kira-kira gambar ini mengartikan apa? Makan bersama. Iya, bisa dibilang gambar ini sedang makan bersama ya teman-teman. Oke, tapi bukan. Kita bisa menganalisis apa sih hubungannya gambar yang keempat ini sama gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Yaitu ini adalah kondisi di mana kekurangan pangan. Kekurangan apa? Kekurangan pangan. Ini di mana adalah kondisi kekurangan pangan anak-anak semua. Kenapa bisa terjadi kekurangan pangan? Ya tadi karena
Ada beberapa tumbuhan para petani gagal panen. Disebabkan karena apa? Iya, betul sekali, disebabkan karena terserang hama sehingga para petani tidak bisa panen tumbuhannya. Jika petani tidak bisa panen tumbuhan, maka tidak ada pangan. Jika tidak ada pangan, anak-anak semua, maka akan terjadi kekurangan pangan seperti yang tergambar di gambar yang Ibu tunjukkan ini. Paham? Oke, pinter, baik. Tepuk tangan semuanya dulu. Iya, ternyata anak-anak Ibu semua sudah pandai menganalisis suatu masalah. Kita sudah berada di level 1. Kita akan berada nanti di level 3. Selesai pembelajaran dan anak-anak Ibu semua sudah berada di level 1, yaitu anak-anak semua sudah pandai menganalisis sebuah masalah mengenai tumbuhan. Nah, kita tadi sudah melakukan analisis masalah. Kita langsung masuk saja ya ke materinya, yaitu mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Iya, tapi Ibu di sini memberikan materinya berupa video. Jadi, untuk anak-anak Ibu semua dimohonkan untuk tidak ribut saat sedang menonton videonya. Tolong diperhatikan agar bisa paham. Jadi jangan ribut ya. Ibu minta jangan ribut ya. Bisa? Bisa semuanya? Bisa. Oke, Ibu setel dulu videonya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, mulai dari daun hingga akarnya, teman. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat menjadi sumber pangan bagi kita. Contoh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan antara lain tebu, bayam, singkong, kedelai, mangga, padi, dan jagung. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun. Selain itu, ada tumbuhan akar wangi yang dimanfaatkan untuk membuat tas dan batang rotan yang dimanfaatkan untuk membuat topi. Manfaat yang ketujuh adalah pencegah terjadinya erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi bisa dicegah. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dah! Oke, kita tadi sudah melihat video, sudah menonton video mengenai materi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tadi anak-anak Ibu semua pada memperhatikan kan? Pasti anak Ibu pasti memperhatikan. Bisa ya nanti kalau Ibu tanya. Oh, mantap, percaya dirinya luar biasa. Oke, tadi ada berapa manfaat yang dijelaskan di dalam video? Ada berapa? 6? 6 apa 7? 7, iya betul, ada 7 manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Coba sebutkan. Yang pertama, bahan pangan, betul. Kedua, ada bahan sandang, iya. Yang ketiga, bahan obatan, betul sekali. Yang keempat, ada bahan baku industri, Henry, betul sekali. Yang kelima, bahan pewarna alami, iya. Yang keenam, penyejuk udara, betul. Dan yang terakhir ada pencegahnya terjadinya erosi. Masih ingat manfaatnya kan? Masih, tolong dicatat ya. Ada 7 manfaat tumbuhan bagi
manusia dan lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi kepada anak-anak Ibu semua. Ibu mau bertanya tapi melalui media gambar. Karena kita kemarin sudah membahas materi mengenai pertumbuhan, bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif alami, dan sekarang kita sudah membahas mengenai manfaat tumbuhan. Nanti tolong kalian sebutkan kira-kira tumbuhan ini berkembang biaknya seperti apa dan manfaatnya apa. Bisa? Paham? Oke? Semangat? Masih semangat? Masih kita lanjutkan? Oke. Gambar yang pertama. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Tebu. Oh, pinter sekali. Ini adalah tumbuhan tebu. Siapa yang di rumahnya ada tumbuhan ini? Nisha ada? Suka makan? Oh iya, benar sekali. Tebu ini rasanya manis. Nah, coba perhatikan materi yang sebelumnya. Kira-kira tumbuhan tebu ini berkembang biaknya secara apa? Secara apa? Iya, benar. Tumbuhan ini berkembang biak secara tunas. Ternyata tebu ini, anak-anak semua, berkembang biaknya melalui tunas. Nah, tebu ini manfaat bagi manusianya itu sebagai bahan apa? Apa? Bahan? Iya, benar. Bahan pangan. Nah, kira-kira tebu ini bisa diproduksi, diolah menjadi apa? Gula. Iya, betul sekali Andre. Bisa diolah menjadi gula karena tadi kata Nisha rasanya manis ya Nisha ya. Iya, rasanya manis tebu ini. Jadi bisa diolah menjadi gula. Oke, kita lanjut ya ke gambar kedua. Coba perhatikan. Kira-kira ini nama tumbuhannya apa? Tumbuhannya namanya namanya kentang. Tumbuhan ini adalah namanya kentang. Nah, kira-kira kentang ini berkembang biaknya secara apa? Ayo, perhatikan gambarnya. Ciri-cirinya saja dilihat. Berkembang biak secara umbi betul sekali, secara umbi batang. Karena buah kentang ini berada di dalam tanah. Coba perhatikan. Benar tidak? Iya. Buah kentang ini berkembang biak secara umbi batang. Nah, kira-kira manfaat dari buah kentang ini untuk manusia apa? Bahan pangan lagi, Bu. Iya, bener. Ini manfaat bagi manusia sebagai bahan pangan. Nah, anak-anak Ibu semua sudah bisa menentukan dan mengetahui kira-kira tumbuhan atau tanaman yang Ibu tunjukkan ini berkembang biaknya secara apa dan manfaatnya apa. Dan ternyata anak-anak Ibu semua bisa menjawabnya. Tepuk tangan dulu. Kalian semua hebat, Ibu bangga. Dan kalian sudah berada di level 2. Tadi level 1-nya udah, dan level 2-nya barusan sudah, yaitu menentukan berkembang biak tumbuhan tadi secara apa dan manfaatnya apa. Kita lanjut ke level 3. Masih semangat? Masih pinter. Tepuk tangan dulu. Anak-anak Ibu semua, di level 3 ini Ibu akan memberikan tugas. Tapi tenang saja, tugasnya secara berkelompok. Nanti bagaimana sih Ibu cara berbagi kelompoknya? Tenang, caranya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Nanti dari depan dulu, dari Syifa menghitung 1, sebelah Syifa 2, 3, 4. Lalu diulang lagi 1, 2, 3, 4 sampai habis ke belakang, yaitu di Rahman. Nanti kalau misalnya Rahman udah habis berarti stop. Nah, kalau teman-teman anak-anak Ibu semuanya dapat angka 1,
Nah, berkelompoknya sesama angka 1. Begitu juga dengan kelompok 2. Sama-sama yang mendapatkan nomor 2. Seterusnya 3 dan 4. Bisa? Paham nggak? Paham ya? Mudah? Mudah dong. Bisa ya kita mulai? Ayo kita mulai berhitung. Oke, sudah selesai semuanya berhitung? Sudah? Ya, silahkan kalian duduknya berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan ya. Yang tadinya dapat angka 1 berarti satu kelompok dengan sesama angka 1, angka 2 juga seperti itu, 3 dan 4-nya juga seperti itu. Silahkan duduknya berkelompok dulu. Semuanya duduknya sudah berkelompok? Sudah? Oke, kita mulai langsung saja. Tugasnya apa? Tolong didengarkan ya, Ibu akan menyebutkan tugasnya apa dan akan menjelaskan kalian harus ngapain. Bisa? Kita mulai? Let's go! Kita tadi sudah membentuk kelompok dan anak-anak semua udah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, nah sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tugasnya kalian diminta untuk seperti apa. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja siswa. Nanti Ibu bagikan di tiap kelompoknya aja 1, 2, dan 3 serta 4. Nanti Ibu bagikan, tapi terlebih dahulu Ibu mau menjelaskan biar kalian paham. Tolong didengarkan ya. Oke, tugas pertama kalian diminta untuk mengamati gambar. Nanti di lembar kerja itu ada sebuah gambar tanaman atau tumbuhan dan kalian diminta untuk menentukan tumbuhan tersebut berkembang biaknya secara apa. Tolong deskripsikan. Silahkan didiskusikan sesama kelompoknya. Dan tugas kedua, di situ kalian diminta untuk melakukan observasi pengamatan. Ini hal baru ya. Teman-teman diminta untuk melakukan observasi pengamatan mengenai tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami di lingkungan sekolah. Gak usah jauh-jauh ya, berada di lingkungan sekolah aja. Nanti kalian cari di situ diminta untuk nama tanamannya apa, cara berkembang biaknya seperti apa, dan minta keterangannya, minta penjelasannya ya teman-teman semua, anak-anak Ibu. Bisa? Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Yang ketiga, kalian diminta untuk menulis manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ditulis aja poin-poinnya. Bisa? Oke, yang keempat. Nah, ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kan Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara menentukan informasi dan ide pokok dalam sebuah cerita. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Nah, di sini tugasnya diminta seperti itu. Di sini nanti ada cerita di lembar kerja kalian, yaitu ceritanya mengenai tumbuhan sumber kehidupan. Masih berkaitan sama materi kita tadi, manfaat tumbuhan. Iya, bagi manusia dan lingkungan. Jadi, nanti teman-teman, anak-anak Ibu semua, baca dulu tuh ceritanya. Dan nanti ada diagram di situ untuk instruksinya, kalian diminta untuk menentukan ide pokoknya di setiap paragraf. Betul. Nah, paham? Mudah? Mudah dong. Nah, tugas yang kelima, kalian diminta untuk mendeskripsikan berupa tulisan setelah kalian menentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Kemarin sudah kita coba kan? Kemarin minggu lalu kita udah latihan kan? Masih ingat? Masih bisa? Bisa, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu nih. Nih, kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok, ya tolong. Ya, kelompok 4. Nah, sudah dapat semua ini lembar kerjanya? Udah? Nah, itu dikerjakan secara diskusi bersama teman sekelompoknya. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh tanya ke Ibu. Boleh ya, bertanya aja, nggak apa-apa. Boleh, nanti tanya ke Ibu aja ya. Bisa? Kita mulai? Oke, kita mulai. Silahkan kerjakan. Baik, anak-anak udah pada selesai semuanya mengerjakan? Kelompok 1 udah?
Sudah. Kelompok 2? Belum? Oh ya, nggak apa-apa, lanjutkan. Kelompok 3? Udah? Sudah. Kelompok 4? Udah juga ternyata. Nah, anak-anak, ternyata ada teman kalian yang belum selesai. Nah, Ibu kasih waktu lagi untuk yang belum selesai kelompoknya dikerjakan. Dan yang udah tolong dicek kembali hasil kerjanya. Ya, bisa? Ibu tunggu. Silakan. Oke, waktunya udah habis. Nah, kira-kira udah selesai semua belum? Sudah? Aman? Aman. Nah, ternyata sudah selesai kalian melakukan tugas kelompoknya. Ibu sekarang mau minta kalian presentasikan hasil kerja kalian tapi perwakilan kelompok saja. Bisa? Bisa dong. Wah, keren kelompok 4. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 4. Ya, boleh dong kelompok 4 maju terlebih dahulu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ternyata kelompok 4 menjelaskannya dengan jelas. Kita langsung lanjut ke kelompok 3. Silakan. Iya, ternyata teman kita yang di kelompok 3 juga bisa. Tepuk tangannya dulu dong. Iya, kita langsung aja ke kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskannya sangat rinci. Pinter sekali. Kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Silakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Yang kelompok 1 juga sangat bagus hasil kerjanya. Nah, alhamdulillah kita semua sudah selesai mendengarkan dan melihat hasil kerja di setiap kelompoknya. Boleh dikumpulkan kembali? Ya, terima kasih. Oke, di sini udah kalian kumpulkan tugasnya. Ya, Ibu bangga sama kalian dan kalian ternyata bisa sampai di level 3 pembelajaran. Tadi kita sudah di level 1, level 2, level 3 dan sudah terlewati. Kalian semua hebat, tepuk tangan untuk anak-anak Ibu semua. Ibu bangga sama kalian, ternyata kalian cepat untuk memahami sebuah mata pelajaran. Oke, pembelajaran kita udah selesai. Kita harus mengucapkan apa setelah selesai pembelajaran? Apa? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan ya. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Kita akan bahas mengenai materi baru. Ibu pamit ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Iya, dadah.